dan co-founder dari Maga Larva. Maga Larva sendiri adalah perusahaan atau startup yang bergerak di bidang pengolahan limbah organik menggunakan larva Black Soldier Fly. Jadi kami mengolah limbah organik berupa sisa makanan ataupun limbah industrial dari industri F&B dan mengolahnya jadi pakan ternak dan pupuk organik. Jadi sebenarnya awalnya Maga Larva itu berdiri di tahun 2017. Jadi waktu itu kami sempat berkunjung lah ke Bantar Gebang dan kami lihat langsung betapa masifnya masalah sampah. Jadi kemudian kami baca-baca lebih lanjut, riset, dan ternyata sekitar 60-70% sampah di Indonesia itu adalah sampah organik. Jadi sedangkan yang kita tahu lebih banyak orang yang menghasilkan solusi-solusi untuk sampah non-organik seperti plastik dan lain-lain. Jadi kita berpikir kira-kira apa yang bisa dilakukan ya untuk sampah organik yang sebenarnya lebih banyak ini. Jadi kemudian kita riset lebih lanjut dan menemukan bacaan tentang si spesies Black Soldier Fly larva ini gitu, dan bahwa dia dapat mengolah berbagai macam limbah organik, terus kemudian dengan hasilnya itu dia bisa menjadi sumber protein yang tinggi untuk ternak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk spesies si Black Soldier Fly ini, kalau dari sejarahnya memang dia asalnya dari benua Amerika. Tapi sebenarnya di Indonesia pun udah ada lumayan lama. Itu biasanya bisa ditemukan tuh di kandang ayam. Contohnya di kotoran ayam tuh biasanya ada si lalat ini. Jadi sebenarnya untuk kita mancing di alam pun bisa ada caranya. Gitu. Tapi selain itu juga udah banyak sih peternak-peternak di seluruh Indonesia yang mulai budidaya BSF. Dan kadang-kadang ada yang jual bibitnya, telurnya, segala macam. Mendapatkan bibit pertamanya mungkin ya sulit, tapi nggak sulit banget sampai nggak mungkin. Tapi untuk kita bisa menghasilkan kualitas bibit yang baik itu, jadi kita harus punya indukan yang nutrisinya baik, ukurannya baik, sehingga dia bisa menghasilkan telur yang baik juga, yang subur, segala macam. Karena memang, tapi sebenarnya di Indonesia sendiri, di negara-negara tropis seperti Indonesia, kita istilahnya blessed lah dengan iklim yang cocok, karena dengan kelembapan dan suhu yang pas untuk hidupnya si Black Soldier Fly ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak kontrol di climate-nya. Gitu. Jadi itu memang salah satu produk. Jadinya seperti itu salah satunya. Itu dia fungsinya sebagai suplemen pakan sih. Jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk ikan hias itu bagus bisa untuk pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan ikan hias tuh misalnya ikan koi atau ikan arwana itu jadi lebih cepat. Terus bentuk badan ikannya jadi bagus, jadi bulky gitu segala macam. Sebenarnya dengan kita keringkan itu ya secara untuk logistik lebih mudah, penyimpanan juga lebih lama segala macam. Jadi kalau larva yang fresh itu bisa langsung dikasih ke lele, ayam, bebek, sebenarnya itu bisa. Tapi memang tantangannya akan lebih di logistik. Karena kan kita harus kirim dalam bentuk hidup gitu misalnya, dan kemudian penyimpanan di peternaknya juga harus apa ya, agak khusus gitu, misalnya diberikan sedikit pakan supaya mereka nggak nyusut, dan cuman bisa bertahan misalnya nggak lebih dari 5 hari, karena kalau nggak mereka akan berubah jadi pupa dan kemudian akan jadi lalat gitu kan gitu. Sebenarnya sih si larva ini ya nggak jauh beda lah dari manusia. Maksudnya output yang dihasilkan oleh si larva, misalnya dari bentuk tubuhnya, ukurannya, beratnya, segala macam akan sangat terpengaruh oleh kandungan nutrisi si makanannya. Jadi memang dari sampah yang kita terima, itu kita ada melakukan beberapa pre-treatment dulu supaya mudah dicerna, segala macam untuk si larvanya.
Kita saat ini hanya fokus di larva black soldier fly aja. Jadi kenapa kita pilih black soldier fly? Black soldier fly itu bedanya dari lalat lain itu di fase lalatnya dia nggak punya mulut, jadi dia nggak menyebarkan vektor penyakit. Jadi dia hanya makan di fase larva, dan setelah itu dia hanya menyimpan cadangan makanan di dalam tubuhnya aja. Gitu. Jadi kalau untuk pengolahan limbah organiknya sebenarnya tempat ini tuh kapasitasnya bisa sekitar 6 ton per bulan, dan untuk produksi larvanya sendiri itu kita bisa saat ini kita bisa sekitar 9 ton per bulan yang larva freshnya. Jadi kemudian kan kita ada pengolahan jadi larva kering juga, dan larva keringnya itu sekitar 3 ton per bulan, 3 ton sampai 4 ton lah per bulan. Jadi sih sebenarnya inspirasinya sih dari yang waktu kita berkunjung ke Bantar Gebang itu sih, bagaimana kita lihat berhektar-hektar dan betapa tingginya gunung-gunung sampah itu, dan ketika kita baca tentang si spesies ini, jadi kita melihat oh dia bisa jadi sumber protein yang tinggi, bisa menggantikan setidaknya substitusi dari tepung ikan yang sekarang udah kurang sustainable gitu. Terus selain itu byproductnya juga pupuk organik, jadi kita melihat kok nggak ada ruginya. Jadi yang selanjutnya tantangan untuk kita pecahkan adalah scalability dari si bisnis ini gitu. Bagaimana ini kita menjadikan si larva ini sebagai sumber protein yang mainstream dengan harga yang bersaing, dan mungkin kalau semua orang datang ke Bantar Gebang mereka akan punya pemikiran yang serupa sama kami gitu di Magalarva. Jadi betapa besar dan seriusnya dan mendesaknya masalah sampah ini gitu. Ya jadi sih harapan kami juga mungkin dengan orang-orang tahu Magalarva lebih banyak juga yang bergerak di bidang ini, karena menurut kami itu bukan menjadi saingan, tapi justru menjadi kolaborator. Jadi karena kami sangat butuh industri ini untuk bergerak maju, untuk jadi lebih mainstream itu tadi gitu.